Oke. Hari ini jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Ayo, Mario, Mario. Aulia, pimpin yuk. Mari teman-teman, sebelum kita mulai berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Saya cek dulu ya kehadirannya. Anissa Azhara, Anissa Putri, Anissa Roma, Aulia, Larissa, Dedi, Gali, Immanuel, Intan Diva, Mario, Martin Lukas, Ataraya, Farel. Oh iya, nggak kelihatan di belakang. Ruli, Najwa, Natali, Reken, Rizky Yeni, Rugina, Tino Martin, Vira Real Dava, Yogi, Yosefa, ya, dan Septi. Oke, jadi yang nggak masuk ini Najwa sama Galih ya, berarti tim. Oke, ini kan pertemuan menyambung pertemuan yang kemarin. Hari ini apa? Presentasi. Bagaimana? Sudah siap atau belum? Siap. Ya. Ini teknisnya mau saya tunjuk atau yang paling siap? Yang paling siap? Ya ada. Tidak ada yang paling siap. Kan kemarin udah 4-2-1-3. Gimana kalau kita mulai dari nomor 3? Boleh? 3-1-4-2. 4 kan mulai terakhir. 3-1-4-2 ya. Nah, tapi ini kan kelompoknya lumayan banyak ya, 6 orang. Jadi perwakilan 2 atau 3 orang yang suaranya keras untuk mewakili temannya. Tapi tenang, yang lain juga nanti ikut membantu ketika ada pertanyaan. Jadi yang lain juga tetap ikut berpartisipasi, bukan hanya menyerahkan sama yang presentasi. Gimana? Sudah siap? Ya. Nah, di sini saya akan nilai itu bukan cuma hasil produknya ya, tapi juga bagaimana penampilan kalian dalam berpresentasi. Oke? Oke, sudah siap semua kan? Ya. Oh ini mati? Mati ini? Mati ini? Yang kita lihat ini. Enggak, kelompok 3 itu pertanian apa perkebunan? Pertanian. Yo. Semua sama. Gimana ya? Ada pertanian. Ayo, pertanian atau perikanan? Perikanan ya. Udah saya tentukan peternakan yang maju. Pertambangan yuk. Ayo, coba pertanyaan siapa? Anggota kelompok lainnya mana?
Kami dari kelompok 3 implementasikan peternakan. Di sini ada satu nih mau jadi operator. Pencari ya. Ya perkenalan dulu. Perkenalkan nama saya. Saya Kami. Ya terus saya Elvin. Ih, satu lagi siapa? Najwa. Oh ya, Najwa sakit. Sektor peternakan memiliki peran yang cukup vital dalam perekonomian Indonesia. Tingkat konsumsi masyarakat pada produk peternakan di Indonesia cukup tinggi, seperti daging-dagingan, telur, susu, keju, dan produk lainnya. Menurut PP nomor 4 tahun 2019, produk hewan adalah sebuah bahan yang berasal dari hewan yang mati segar atau telah atau diproses untuk keperluan konsumsi. Salah ikan pertanian juga kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dalam planet manusia. Selain daging dan produk olahan susu, produk peternakan dapat juga dibentuk hasil sampingan seperti kulit, bulu, jeroan, khususnya opal, hanya diperdagangkan di wilayah Asia Tenggara dan Asia Timur seperti Indonesia dan Tiongkok. Hasil peternakan diantaranya yaitu 1 ada daging, 2 susu, telur, pakaian, 4 otak, 5 lemak untuk mentega dan sapi. Kemudian dalam sektor peternakan yaitu salah satu hambatan terbesar dalam peternakan yaitu pada saat musim kemarau, karena akan kesulitan dalam mencari rumput untuk pakan ternak. Di samping itu, hambatan yang sulit terjadi yaitu timbulnya penyakit pada hewan ternak yang menyebabkan hewan ternak pada mati. Pemanfaatan hasil peternakan dapat diolah menjadi beberapa produk bahan dan pangan yang lainnya, di antaranya yaitu daging, bakso, nugget dan sosis. Kedua, susu, es krim, yogurt dan kefir. 3, telur asin, telur pindang dan acar telur. 4, kulit, kerupuk lambak dan gelatin. 5, air minuman, propolis dan royal jelly. Persebaran hasil peternakan di Indonesia. Daerah penghasil sapi ternak Korea Aceh, Darussalam, Jawa, Madura, Bali dan Nusa Tenggara Barat. Daerah penghasil kerbau Korea Aceh, Darussalam, Sulawesi dan Jawa. Daerah penghasil kuda NTT dan Sumatera Barat. Daerah penghasil ternak babi Bali, Maluku, Sulawesi Utara, Sumatera Utara dan Jawa Barat. Silakan untuk kelompok peternakan siapa yang mau menanggapi? Ayo. Apakah peternakan memiliki dampak negatif bagi Ini jawabannya untuk dampak negatif dari sektor peternakan bahwa dari sapi dapat menyumbang penipisan lapisan ozon di atmosfer. Gimana Rika? Jawabannya dari kelompok peternakan? Ada kelompok lain yang menanggapi? Silakan Mario. Ia dapat digunakan sebagai pupuk dan bahan biogas sebagai energi alternatif. Oke, kelompok peternakan dan Nah, Bu, saya informasi ya. Kalau untuk kelompok peternakan, presentasinya sudah bagus, materinya juga sudah sesuai. Cuman kurang data yang mendukung ya. Lain kali kalau membuat artikel nanti ditambah dengan data yang mendukung, misalkan ada tabelnya dipresentasikan seperti itu ya. Terus, tapi untuk keseluruhannya sudah bagus. Terus tadi ada pertanyaan dari Mario apa Regen ya, yang hasil limbah peternakan sapi itu bisa dimanfaatkan atau tidak? Ya, jawabannya tadi apa Sina?
dari kotoran ternak bisa dimanfaatkan sebagai biogas atau sumber alternatif energi. Jadi itu bisa dimanfaatkan untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Jadi kalau kalian mau beternak, itu nanti bukan cuma hasil dagingnya yang kalian manfaatkan, tapi kotorannya juga kalian bisa manfaatkan. Gimana? Ada tambahan untuk kelompok peternakan? Tidak ada? Ya. Kalau tidak ada, kita bertepuk tangan yuk. Terima kasih untuk kelompok peternakan. Silakan dilanjut dengan kelompok apa? Ya udah, kelompoknya dapat. Yuk. Kelompok apa namanya? Apa? Kita baru jawab aja. Biar mereka yang berkonsultasi. Perkenalan dulu. Oke, perkenalkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan ya, dari kelompok 1 kami ingin membahas tentang pertanian yang ada di Indonesia. Potensi pertanian. Perkenalan dulu udah Bu. Sudah, nama saya Clara Deva Latif. Nama saya Mario Bro. Nama saya Ahmad. Yang keras yuk. Yang keras ya presentasinya ya. Potensi pertanian. Yang jelas yang benar. Pertanian di Indonesia merupakan salah satu sektor kunci ekonominya. Meskipun kontribusi sektor ini terhadap produk domestik bruto nasional telah menurun sangat signifikan. Dalam sejarah pertanian di Indonesia merupakan salah satu sektor kunci perekonomian. Meskipun kontribusi sektor ini terhadap produk domestik bruto nasional telah menurun secara signifikan dalam setengah abad terakhir. Saat ini sektor pertanian masih memberikan pendapatan bagi sebagian besar rumah tangga Indonesia. Potensi pertanian. Indonesia sebagai salah satu negara agraris terbesar di dunia dengan potensi pertanian yang menjanjikan. Pada dasarnya memiliki beberapa bentuk pertanian juga. Beberapa di antaranya adalah tegaran. Tegaran merupakan sistem pertanian yang tidak menggunakan sistem irigasi, pengairan. Sistem ini dapat disebut sebagai sistem pertanian kering atau dry farming. Tanaman yang berada dalam tegaran adalah gugur dan palawija. Penggunaan sistem yang ini dikerjakan secara intensif dan ketat dengan berbagai macam jenis tanaman secara bergantian dalam burung, tumpang sari, dan crop rotation. Dua ladang merupakan salah satu sistem pertanian yang dilakukan dengan cara berpindah-pindah dan membuka lahan baru di hutan dan negaranya. Sistem ini tidak menggunakan sistem irigasi dan belum ada cara mengolah tanah dan pemupukan yang tepat. Hal ini menimbulkan kerusakan tanah. Potensi pertanian. 3. Sawah merupakan sistem pertanian yang dilakukan menggunakan irigasi dan tanah basah. Sistem pertanian ini adalah yang terbaik karena sudah menggunakan sabta usaha tani, yaitu diawali dengan pengelolaan tanah, pemilihan bibit, irigasi, pemupukan, pemberantasan hama pasca panen hingga distribusi hasil panen. Berikut ini adalah 4 jenis sawah yang perlu diketahui. Sawah tanda hujan, yaitu sawah yang mendapatkan airnya hanya pada musim penghujan. Sawah lewak, 2. Sawah lewak, yaitu sawah yang berada di kiri atau kanan sepanjang aliran sungai. 3. Sawah irigasi, yaitu sawah yang menggunakan sistem irigasi secara teratur. 4. Sawah bencak, yaitu sawah yang menggunakan sistem irigasi secara teratur.
Berikut ini adalah hasil pertanian di Indonesia dalam US dollar. Yang pertama itu kopi, yang kedua kacang-kacangan, yang ketiga rosin, jagung, vanili, lada, dan kakao. Hambatan pertanian di Indonesia itu ada 4 ya. Semakin meningkatnya lahan pertanian di Indonesia, modal petani masih minim, kurangnya manajemen petani, dan kurangnya inovasi petani. Pemanfaatan hasil pertanian. 1. Padi diolah menjadi nasi sebagai sumber makanan pokok, sementara bagian batang dan daunnya digunakan sebagai bahan pakan ternak. 2. Jagung, bahan makanan pokok orang Indonesia. Selain nasi digunakan sebagai bahan pakan ternak kulit, jagungnya bisa diolah dan dimanfaatkan menjadi minyak jagung, diolah menjadi tepung serta bahan baku industri. Yang ketiga itu ubi kayu untuk makanan pokok, isi, dan roti. Yang keempat ada kedelai, biasanya dibuat untuk tahu, tempe, atau kecap. Yang kelima itu kacang tanah untuk makanan seperti kue, biasanya dibakar. Oke, sekian dari kelompok kami, ada yang ingin bertanya. Kelompok pertanian untuk presentasinya silakan kelompok lain. Oh, Tino. Menurut kelompok kalian, bagaimana upaya yang dilakukan agar pertanian Indonesia semakin meningkat? Menurut kelompok kami, usaha yang dapat dilakukan yaitu dengan memberikan penyuluhan kepada petani agar mampu mengembangkan pertaniannya. Selain itu juga harus adanya pinjaman modal agar para petani mampu mengembangkan pertanian lebih baik lagi. Terus lanjutnya, Elvin. Untuk saat ini sudah semakin sedikit generasi muda yang mau menjadi petani. Menurut kelompok kalian, bagaimana cara menarik minat generasi muda agar mau menjadi petani? Nih, pertanyaan bagus. Bagaimana cara menarik generasi muda agar mau menjadi petani? Sekarang kan banyak nih generasi muda yang nggak mau jadi petani. Coba kelompok kalian jawabannya berapa? Menurut kelompok kami agar generasi muda mau menjadi petani yaitu 1. Transformasi pendidikan vokasi pertanian. 2. Pembuatan program kerja pertanian. 3. Melibatkan mahasiswa atau alumni atau pemuda tani dalam program Kementerian Pertanian. 4. Menumbuhkan KUB atau kelompok usaha bersama yang difokuskan pada sektor pertanian. 5. Membuat program pelatihan serta magang bagi petani muda. 6. Mengoptimalkan penyuluh untuk mengembangkan serta mendorong minat petani muda. Ya, gimana? Oke. Tadi pertanyaan Elvi bagus sekali. Bagaimana sih cara agar generasi muda tertarik untuk bergelut di bidang pertanian atau menjadi petani? Akhir-akhir ini kan jarang ya. Kalian di sini siapa juga yang ingin jadi petani cita-citanya? Ada kan? Atau udah nggak mau kan? Ya karena apa? Karena yang pertama kurang penyuluhan, yang kedua kayak nasib petani itu tidak jelas. Makanya butuh peran pemerintah agar lebih mensejahterakan pertanian, terutama dalam bidang pemasaran. Selama ini kan hasilnya tuh kalau hasilnya panen itu biasanya harganya murah, jadi itu sangat merugikan petani. Makanya banyak orang yang tidak tertarik menjadi petani. Saya evaluasi ya, kalau untuk kelompok pertanian sudah bagus ya, tapi juga didukung dengan data-data hasil pertanian. Terus ada pertanyaan lagi? Ya. Jadi udah, jadi secara keseluruhan sudah bagus ya, presentasinya juga bagus, terus materinya juga sudah bagus, sudah didukung dengan data-data tentang hasil pertanian. Tepuk tangan untuk kelompok pertanian. Sekarang kelompok siapa? Perkebunan yuk. Maaf emang. Ya.
Siapa ini yang tidak bisa? Silakan saja. Tadi bantu yang lain ya. Ya, silakan Tino. Selamat pagi teman-teman. Dari kelompok 2 dari kelompok perkebunan ingin mempresentasikan tugas mengenai potensi dari perkebunan. Langsung saja perkebunan yaitu dari Tino. Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam berlimpah. Salah satunya potensi dan sumber daya perkebunan yang pemanfaatannya perlu dimaksimalkan agar bisa menjadi penopang bagi keberlangsungan hidup bangsa. Perkebunan adalah lahan usaha pertanian yang digunakan untuk menghasilkan komoditi perdagangan dalam skala yang besar dan dipasarkan pada tempat yang jauh dan bukan untuk konsumsi lokal. Perkebunan ini dapat ditanami oleh berbagai tanaman keras seperti teh, kelapa, dan kakao atau coklat atau berbagai tanaman hortikultural seperti anggur, pisang, dan anggrek. Dengerin ya. Potensi dan sumber daya perkebunan yang ada di Indonesia terdiri dari beberapa jenis tanaman. Dalam masalah di Indonesia sendiri daerah lahan di Asia, Jawa, Papua, Sumatera Barat, Lampung, Sulawesi, Nusa Tenggara, Kalimantan, Riau, dan Maluku. Kelapa umumnya sangat dimanfaatkan dari kelapa anak dan kopra atau baju kelapa juga bisa. Kedua, teh. Syarat agar teh tumbuh dengan baik harus berada di tempat dalam dataran tinggi dengan ketinggian rata-rata sampai 3.000 meter di atas permukaan laut, berada di daerah iklim tropis dan subtropis yang hijau, serta berada di daerah yang memiliki curah hujan yang tinggi dan merata pada setiap tahunnya. Di Indonesia, daerah penghasil teh ada di Bogor, Sukabumi, Wonosobo, Priangan, Banyuwangi, Sumatera Barat, Jember, dan Malang. Teh di Indonesia dikenal luas di dunia karena rasa dan kualitas teh. Ketiga yaitu kopi. Syarat agar kopi tumbuh dengan baik adalah dengan berada di dataran tinggi dengan ketinggian 650 hingga 1.500 meter dan permukaan laut. Memerlukan curah hujan yang cukup saat bertumbuh serta memerlukan udara yang kering dan panas waktu akan dipanen. Di Indonesia daerah menghasilkan kopi antara lain Nusa Tenggara, Sumatera Barat, dan Sulawesi. Keempat, karet. Syarat agar tanaman karet tumbuh dengan baik yaitu berada di tempat dengan ketinggian 700 meter di atas permukaan laut, berada di daerah yang memiliki curah hujan minimum 1.500 mm, serta berada di daerah tropis dengan suhu 24 Celcius. Di Indonesia, daerah penghasil karet diantaranya Tapanuli, Jambi, Palembang, Riau, Aceh, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Jawa. Ya. Hambatan perkebunan. Pembentukan lahan yang luas hingga harus membatasikan di Indonesia. Indonesia belum mampu memproduksi hasil perkebunan secara maksimal, sehingga hasil perkebunan dijual di luar harga yang murah. 3. Petani cenderung apatis terhadap perkembangan zaman. Pemanfaatan hasil perkebunan. Diantaranya kopi. Kopi digunakan sebagai minuman yang paling digemari di seluruh dunia. Teh adalah minuman aromatik yang berasal dari daun teh seperti Camellia thaliensis. Minyak kelapa sawit. Minyak kelapa sawit digunakan secara luas oleh manusia, misalnya untuk pembuatan makanan, produk sanitasi, dan juga kosmetik. Biji kakao. Biji kakao digunakan sebagai bahan baku pembuatan coklat dan bubuk coklat yang kaya akan nutrisi. Tepuk tangannya untuk kelompok perkebunan. Silakan kelompok lain menanggapi. Ya.
Sejauh ini Indonesia belum mampu mengolah secara maksimal, jadi Indonesia menanam dan menjual hasil kelapa sawit saja, sehingga harga yang diperoleh petani belum masuk dalam kategori. Gimana rutinnya? Ya. Silakan yang lain. Oh, Marisa. Untuk perkebunan teh kan terlalu tumbuh di Sumedang. Kalau di Jogja apakah ada perkebunan teh? Kalau untuk perkebunan di Jogja ada di Kulon Progo, di daerah Cilongkok, di Kulon Progo. Gimana kalau jawabannya, Marisa? Untuk keseluruhan kelompok perkebunan sudah sangat bagus ya. Terus materinya juga sudah sesuai, sudah lengkap sesuai dengan RKPD. Terus tadi saya mau menambahkan, kalau kelapa sawit Indonesia sudah mampu belum sih memproduksi kelapa sawit sendiri? Menurut kalian sudah belum? Belum. Makanya Indonesia memang banyak kelapa sawit, tapi makanya kemarin juga terjadi kelangkaan minyak. Kenapa? Karena itu hasil kelapa sawitnya dijual ke negara lain, setelah itu dijual lagi setelah menjadi minyak, dijual lagi ke Indonesia. Makanya Indonesia sebenarnya kaya, tapi Indonesia belum mampu mengolah sumber dayanya. Jadi ketika menjual bahan baku itu kan lebih murah dibandingkan menjual barang yang sudah jadi. Seperti itu. Terus tadi ada pertanyaan, kalau teh itu kan hasilnya tinggi, sedangkan Jogja kan relatif rendah ya. Ada nggak sih perkebunan teh di Jogja? Jawabannya ada, tapi tidak begitu luas dibandingkan dengan yang paling dekat itu Wonosobo. Pernah ke Wonosobo? Belum ya. Teman-teman main ke Wonosobo, di sana ada perkebunan teh yang sangat besar. Di sana itu ada produksinya juga terkenal. Bisa sebagai tempat edukasi. Namanya kebun teh Tambi, dekat Dieng. Kapan-kapan main ya? Ya. Teman-teman nyewa bis kita ke Dieng. Bentar nih kalian mau ke Bali dulu aja. Gimana? Untuk kelompok pemuda keren lagi? Ya, ayo yang terakhir ada kelompok perikanan. Siapa di operator? Kali aja. Silakan untuk perikanan. Selamat pagi semuanya. Hari ini kami akan membahas sedikit tentang potensi dari perikanan. Sebelum itu kami perkenalkan kelompok kami terdiri dari saya Yoni maupun kalian dan gue. Yang pertama adalah potensi perikanan. Potensi sektor perikanan di Indonesia adalah yang terbesar di dunia, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya, dengan potensi produksi lestari sekitar 60 juta ton per tahun. Menurut data Badan Pusat Statistik atau
tahun 2020, kontribusi subsektor perikanan terhadap total PDB Indonesia menurut harga berlaku mencapai 2,80% atau meningkat 0,15% dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 0,65%. Bila dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020, subsektor perikanan termasuk salah satu yang mengalami pertumbuhan positif, yaitu tumbuh sebesar 0,73%, lebih rendah dibandingkan tahun 2019. Hambatan perikanan, pertama, belum optimalnya produksi perikanan budidaya yang benar, ikan dan rumput laut, dan produksi perikanan tangkap di hilir dan laut lepas sebagai sumber pangan perikanan. Kedua, belum optimal pertumbuhan PDB perikanan. Ketiga, belum optimalnya industri pengolahan perikanan khususnya di kawasan Indonesia bagian timur. Keempat, ketersediaan BBM untuk nelayan dan pembudidayaan ikan masih kurang. Kelima, belum optimalnya pengawasan UU fisik. Hasil perikanan. Hingga November 2021, nilai ekspor perikanan tercatat di angka $5,15 miliar dan prognosa sampai akhir 2021 sebesar $5,45 miliar. Komoditas unggulan ekspor meliputi udang, tuna cakalang, tongkol, cumi, sotong gurita, rajungan, kepiting, dan rumput laut. Sedangkan negara utama pengimpor produk perikanan Indonesia berdasarkan nilainya adalah Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, ASEAN, dan Uni Eropa. Hasil perikanan. Yang pertama ada ikan tuna, kedua kepiting, 3 ikan nila, 4 cumi-cumi, 5 rumput laut, 6 udang, 7 ikan patin, 8 dan lain-lain. Pemanfaatan perikanan secara efektif untuk memanfaatkan potensi perikanan Indonesia. Pertama, menyediakan teknologi yang penangkapan ikan, karena sekarang banyak negara yang lain sudah memanfaatkan penangkapan ikan yang canggih. Dua, menggunakan alat tangkap ikan yang ramah lingkungan. Yang ketiga, mengekspor hasil laut ke negara lain. Empat, diolah menjadi produk makanan olahan yang memiliki gizi yang tinggi. Sekian presentasi dari kami. Kami buka sesi pertanyaan jika ada yang mau bertanya. Silakan kelompok lain. Ada orang dulu yang bersemangat. Ayo kelompok lain, siapa yang menanggapi? Anselma? Mengapa di Indonesia banyak terumbu karang sehingga dibanding negara lain? Karena suhu perairan di Indonesia memiliki suhu rata-rata relatif hangat, sehingga cocok untuk berkembangnya biota laut. Gimana Anselma? Ada yang lain? Oh bisa, yuk. Apakah potensi laut Indonesia lebih baik dibanding Jepang? Kalau dilihat dari segi luas lautan, Indonesia sebenarnya lebih banyak potensi perikanannya. Tapi Jepang dan negara maju sehingga dalam pengembangan potensi lebih maju dibanding Indonesia. Gimana Rubidan? Ya. Saya evaluasi dulu ya. Kalau untuk kelompok perikanan sudah sangat bagus ya. Keseluruhan juga sudah bagus. Materinya juga sudah memuat seperti yang di LKPD. Dan tadi ditambah juga data-data dari BPS. Oke? Ada tanggapan lain? Kalau tidak ada, boleh diakhiri dan tepuk tangan dulu. Kayaknya pada rumah kita bukan dating ya. Yogi bikin dating yuk. Langsung ke CPS. Siap ya? Kelas 11 IPS. Yeay.
ini hambatan dan pemanfaatannya. Suatu saat nanti kalian kalau mempunyai peranan penting dalam pembuatan kebijakan, saya mohon kalian itu harus melindungi semua sumber daya alam di Indonesia. Kenapa? Kalau kita tidak melindunginya, misal pertanian, lama-lama pertanian punah pada nggak mau jadi petani. Terus siapa yang menanam padi? Terus kalau pada nggak mau jadi nelayan, kita makan ikan gimana? Ya kan? Terus pada kalau nggak mau jadi peternak, siapa? Kita minum susu dari mana? Ya kan? Jadi ketahanan sebelum kita memperkuat ketahanan di luar sana dengan TNI, dengan Polri, kita juga harus memperkuat ketahanan pangan kita. Gimana kita mau mempertahankan Indonesia kalau kita masih dalam keadaan perutnya lapar? Ada istilah tak ada logika tanpa logistik. Ya. Jadi logistik sangat penting ya. Oke. Oh ya. Setelah ini kita lanjut ke evaluasi praktek kuisis. Sudah siap semuanya? Siap. Ya, aku kan udah 2 kali, sekarang kuisis ya. Kuis. Kira-kira yang mau reaksi 1 hari ini siapa? Manuel. Kenapa nggak Yogi aja? Iya, Yogi. Oh, kamu nunjuk-nunjuk Yogi, kamu aja kenapa? Bentar ya. Oh, Mario. Ya enggak ada yang mustahil. Kemarin aja Alderata ranking 2 loh, ya kan? Tenang, ini pertanyaannya bersifat kayak pengetahuan umum. Jadi kalian tuh masih kalau pengetahuannya itu bagus. Ini kok jadi kuning tadi biru, sekarang kuning. Bentar ya. Oh, klik aja. Klik aja. Iya. Tapi pakai yang ada. Udah itu katanya tuh. Itu colokan itu dikenain lampu jadinya. Coba dibuka, bisa buka? Oh, nggak ada kayak biasanya ya, biasanya kan ada dibuka sih. Bisa?
Ini total 21 ya. 9. Ayo dia duduk di atas kamar. Sekali ya. Kalian jangan lihat dulu. 17 kurang 4 siapa yang belum masuk? Diam dulu. 18. 3 lagi. Ini siapa yang belum masuk? Ini ngecek dulu baru 18. Iya maksudnya nama-namanya. Oh, siapa? Udah. Jiwa siapa? Kita Jiwa ya? Raya, Tino, Telkomsel lo banget. Kiki, Clarissa, Elvin, Mario. Aulia Rahman belum ya? Aulia, Ruli, terus? Aulia, Ruli. Anselma belum ya? Udah. Martin Lukas? Sudah. Martin 4K. Kiki? Kiki udah ya? Mana Tino? Ini pakai mana aja ya? Jangan Telkomsel. Ini kurang 1 siapa? Ayo Mimi. Soalnya udah karena nama Telkomsel gantian. Ya juga nanti. Iya udah. Satu lagi siapa cepet? Aulia ya? Udah belum? Yang mana namamu? Udah ya, 21 ya, siap? Kalian sih, bentar. Itu siapa, Bu? Ayo, ini kelebihan 1 nih 22. Nggak mau keluar 1. Enggak, itu kalau emang itu nggak bisa. Kok lama sih? Iya. Iya, sabar ya. Orang tonton udah stop. Bukan Nih, Smart ini. sambil tunggu ini, saya sambil membagikan angka peserta didik sebagai refleksi pembelajaran kita pada materi ketahanan pangan ya. Kalian nanti isinya sambil kalau sudah selesai aja nggak apa-apa. Yang penting saya sudah membagikan, takut lupa. Sambil ngejar ini ya. Ini, sepetin dulu. Kaki.
Kok lama ya mulainya? Biasanya kalian trik itu enggak? Saya tuh kalau puisi yang live ini baru sekali ini. Yaudah sambil nunggu ini, isi dulu ya. Nih, saya mulai. Belum bisa. Sambil isi dulu ya, sambil nunggu ini. Atau di sini siapa jaringannya yang kuat? Apa saya ulangi lagi ya, supaya Ada yang Ini bukan lagi atau apa ya? dibuka kok pintunya biar lebih bisa masuk. Bu, saya pulang dulu. Siapa yang mau boleh?
Wah, Tina bergeser. Ica nggak mau kalah loh, dari tadi dihitung 3 besar terus. Yang sudah mengakhiri siapa? Ini Rahman tuh nggak ada pergerakan, kenapa ya? Ini udah semua belum ya? Ya, sebentar. Siapa yang belum? Saya akhiri. Aku belum tadi. Udah ya, saya akhiri ya. Udah semua kan?
Jadi dari jawabannya kalian tadi, ya emang ini terkendala, maaf ya, mungkin ada yang tidak bisa mengisi karena jaringan. Ini kayak rekaman, ini nggak bisa, nggak apa ya. Jadi untuk evaluasi kita pada pagi hari ini, yang menduduki ranking pertama ada Yogi, terus yang kedua ada Dava, dan yang ketiga terkonfirm banget saya ngomong masih hadiah kalau nggak ada nama asli. Siapa ayo? Ya, untuk regular dulu, sini dulu. Cepat jadi. Ketiga ya, kalau yang sebagai satu ya. Terus yang kedua ada siapa? Dava. Sudah. Oh, nah ya, cuma juara 1 sama 2 aja ya. Yang lainnya satu-satu ya. Siapa nih satu lagi? Satu ya. Nanti lagi minumnya nanti. Pokoknya kamu buka. Tapi aja. Ya tinggi. Iya, Jackson sama. Buat kamu satu-satu. Oh ya. Ini enggak. Belum kok. Belum. Enggak. Para muda. Tinggal 2 itu. Dulu kok Bu Allah Akbar. Ya habis. Dari mantap. Jalur sudah. Ya, nggak apa ya. Dari kemarin kan yang lagi satu Tino, terus sekarang gantian Yogi. Besok mungkin ganti jadi Mario. Untuk sekarang berapa? Untuk materi ketahanan pangan, kira-kira ada pertanyaan tidak? Siapa yang mau bertanya? Gimana ya? Setelah mempelajari sektor ketahanan pangan di Indonesia, sebenarnya Indonesia sangat berpotensi untuk mengembangkan dan memperkuat ketahanan pangan di Indonesia. Apa peran kami sebagai pelajar dalam memperkuat ketahanan pangan di Indonesia? Ini ada pertanyaan nih, apa sih peran kita sebagai pelajar untuk memperkuat ketahanan pangan di Indonesia? Ada yang bisa jawab? Apa Tino kira-kira kita sebagai pelajar perannya apa untuk memperkuat ketahanan pangan di Indonesia? Ya, paling mungkin cara yang seperti bidang pengetahuan Petani, ya itu bisa, tapi karena kita kayak kalian kan masih duduk di bangku sekolah ya, jadi yang terpenting itu kalian belajar. Dengan belajar, kalian itu nanti mampu memiliki ilmu untuk mengembangkan ketahanan pangan di Indonesia. Nanti kalian setelah ini misalkan nih, kayak Tino di sini kuliah mengambil bidang pertanian. Ayo. Nah, misalnya Tino mengambil kuliah di bidang pertanian, nanti Tino itu mampu mengembangkan pertanian di desa-desa. Atau ada yang mau menjadi menteri pertanian? Jadi kalau kalian mau masuk di bidang pertanian, jangan
membawahi para petani. Tuh. Terus di sini ada yang ingin menjadi menteri kelautan? Jadi dokter. Ya nggak apa jadi dokter. Tapi kalau semua jadi dokter, siapa yang akan menanam padi? Nanti kita makan apa? Jadi petani itu memiliki peran yang sangat penting loh untuk semua negara sebenarnya. Ya nggak apa kan? Jadi intinya peran kalian sebagai pelajar yaitu belajar dengan tekun agar memiliki ilmu untuk mengembangkan baik itu pertanian, kelautan, perikanan yang bisa bermanfaat untuk kedepannya nanti. Ya. Atau kemarin kan di sini ada yang bapaknya itu punya kebun sawit. Itu nanti kalau kalian kuliah di perkebunan, pertanian, itu juga bisa untuk mengembangkan bagaimana sih kelapa sawit biar buahnya itu lebih banyak, biar menghasilkan panen yang lebih banyak. Atau nanti kalian bisa mengolah kelapa sawit sendiri, jadi kalian tidak menjual bahan baku. Kalau kalian mau mengolah kelapa sawit sendiri, itu hasilnya akan lebih bagus dan keuntungannya juga akan lebih besar untuk petani sawit. Tuh, jadi bapaknya yang kemarin petani sawit, silakan kalian ambil jurusan kelapa sawit, pertanian atau perkebunan untuk mengembangkan kebunnya. Tuh, jadi dia lebih ada peningkatan. Oke? Ada lagi pertanyaan? Oh ya, Martin Lukas? Nih, pertanyaannya bagus. Adakah di Indonesia saat ini yang masih kekurangan makanan? Kira-kira ada nggak sih di Indonesia? Nggak, saya mau tanya kelompok ini kok fisik banget dari tadi. Kira-kira Indonesia ada nggak yang masih kekurangan pangan? Ada. Di mana? Ada sabu. Pelosok mana? Apa aja? Iya, pasaran. Pasaran. Oh ya, tanya dulu. Duduknya benar. Ya, meskipun Indonesia bisa dikatakan sudah makmur ya, tapi emang beberapa tempat, terutama di daerah-daerah terpencil itu masih susah aksesnya. Jadi kalau untuk masalah makanan mungkin masih kekurangan. Tapi sebagian besar sudah kesejahteraannya sudah sangat mencukupi ya. Ada lagi pertanyaan? Ya. Kalau tidak, kita simpulkan. Diam dulu. Yuk, kita simpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan, Ruli, kalau mau disimpulkan. Nyari apa? Ya, siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Oh iya, Marista. Diam dulu, dengerin. Kesimpulannya yang pertama, ketahanan pangan di Indonesia terdapat dua sektor, yaitu pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan. Yang kedua, potensi ketahanan pangan di Indonesia sangat baik jika dikembangkan secara optimal. Yang ketiga, persebaran untuk sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan hampir semua tersebar di seluruh Indonesia. Ya, jadi ada 3 ya. Untuk ketahanan pangan Indonesia ada 4 sektor: pertanian, perkebunan, perikanan, sama peternakan. Terus semua potensinya hampir seluruhnya tersebar di Indonesia ada. Dan ya. Terus kalau potensinya itu sudah sangat baik, tapi pengembangannya belum terlalu optimal. Saya rasa cukup ya untuk pertemuan kali ini. Ini sepertinya pertemuan terakhir. Minggu depan kalian sudah mulai PAS. Silakan dipelajari materi-materi semester 1 agar kalian dapat mengerjakan PAS dengan baik. Kalau untuk tugasnya nanti dikumpulnya sebelum PAS ya. Ada lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, yang disuruhkan dulu tadi evaluasinya. Ini
Sudah semua ya? Saya rasa cukup untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan ditutup dengan doa lagi ya. Dipimpin Yogi. Baiklah teman-teman semua kiri belajar kita hari ini pada kelas dahulu bahas sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing berdoa dengan Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.